Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama kita sharing. Seperti yang ditampilkan di layar bahwa saya adalah Farida SPD, calon guru penggerak angkatan 4, dan saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Jadi kali ini karena dalam materi yang disampaikan oleh instruktur kami adalah temanya budaya positif. Jadi disiplin yang dimaksud di sini itu bukanlah aturan atau tata tertib saja, melainkan disiplin di sini adalah bagaimana cara guru di dalam kelas bersama-sama dengan siswa menyelesaikan permasalahan yang terjadi misalnya di dalam kelas. Bapak Ibu sekalian, jadi paradigma yang ingin diubah pada teori guru penggerak kali ini itu adalah keyakinan kelas, adanya keyakinan kelas di kelas-kelas. Nah, kalau peraturan kelas atau tertib itu sudah dibuat oleh sekolah, nah kali ini keyakinan kelas itu memang diprogramkan oleh kementerian supaya dibuat oleh kelas masing-masing. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dia dibuat oleh warga yang ada di dalam kelasnya. Nah, mengapa keyakinan tidak peraturan ya? Mengapa keyakinan tidak peraturan? Karena ini kan keyakinan mereka. Misalnya ya, contohnya kita lagi, mengapa kita harus pakai masker? Mengapa kita harus jaga jarak? Keyakinan kita kan supaya kita sehat. Nah, mengapa kita di jalan itu tidak harus menggunakan helm? Karena supaya kita selamat di perjalanan, kan seperti itu adalah bentuk keyakinan. Jadi ini yang dimaksud supaya dibuat di tiap kelas, dan keyakinan kelas inilah nantinya yang bisa digunakan pada saat guru melakukan restitusi. Itu mungkin bersama-sama wali kelas ya Bu, ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada. Jadi sebelum kita, ini kan tugasnya BK biasanya menguasai anak-anak. Tapi kali ini yang berbeda adalah apabila ada permasalahan di kelas, itu tidak lagi guru itu menyerahkan permasalahan itu langsung ke guru BK atau kepada wali kelasnya. Tetapi guru yang ada di kelas itu dulu menyelesaikan sampai dia bisa menyelesaikan melalui restitusi. Nah, nanti ada penjelasan tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu di dalam kelas biasanya ada permasalahan dan bisa menyelesaikannya sendiri ya. Nah, itu berarti biasanya tergolong pada guru yang memang manajer. Nah, berbeda dengan guru yang siswa ini malas-malasan di kelas, ya udah saya kasih nama, saya buat catatan, saya kasih aja ke wali kelas, biar wali kelasnya yang memindah. Nah, kan seperti itu juga ada. Jadi sekarang paradigma itu berubah. Apabila ada permasalahan di dalam kelas, diupayakan dulu adalah guru maktabnya yang menyelesaikan. Nah, ini yang menarik bahwa ada 5 posisi kontrol guru. 1, dia adalah sebagai penghubung. Nah, guru biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Kalau sama siswa, kalau siswa sudah salah, patuhi aturan saya, atau awas, katanya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Biasanya guru yang itu dia menggunakan kata-kata yang agak kasar dan agak pedas kepada siswanya. Itu tergolong guru yang memiliki posisi kontrol penghubung. Nah, kemudian yang kedua, ada guru yang membuat orang merasa bersalah. Ya, biasanya ini gurunya pasti suaranya lembut kepada siswa. Nah, kamu nggak kasihannya sama mama, sama ibu bapakmu. Biasanya seperti itu dia menasehati siswanya. Ini adalah kan jenis-jenis teknik-teknik guru untuk memperbaiki perilaku siswa kan biasanya untuk menyelesaikan masalah siswa. Nah, ini posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Namun Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang seperti ini itu sebenarnya dia tidak bertahan pada jangka panjang, dia hanya jangka pendek pada saat itu saja. Nanti biasanya siswanya akan mengulang kembali. Nah, yang ketiga sebagai teman. Jadi guru ini biasanya dia dengan siswa itu berteman. Nah, ini saya merasa bahwa juga saya memiliki tipe seperti ini. Saya bisa berteman dengan siswa. Padahal ini ada kelemahannya juga loh Bapak Ibu. Pertama, ini tidak akan berfungsi dalam jangka panjang, hanya
guru ini akan menolong saya nantinya. Guru ini akan memaafkan saya dengan cepat, maka dia akan mengulang kembali perbuatannya. Jadi seperti itu kalau posisi kontrolnya sebagai teman. Maka dia akan membandingkan guru. Nah ini waktu kelas 10 saya diajar dengan kalian seperti ini, kenapa kelas 11 saya dengan ibu ini seperti itu? Nah itu biasanya kelemahan dari posisi kontrol guru yang memiliki karakter teman ini. Kemudian yang keempat, dia sebagai pemantau. Ada guru yang dia hanya memantau saja. Artinya anak ini sering malas-malasan. Jadi dia mengandalkan data percakapan. Nah ini paling data apa? Alat ini bolos 2 kali, ini bolos 3 kali, si abang bolos 5 kali, misalnya seperti itu. Jadi catatan ini yang dia gunakan, kemudian dia kasih kepada wali kelas, dia kasih kepada guru BK supaya mereka guru BK dan wali kelas yang menyelesaikan. Jadi seperti itu adalah tipe guru yang sebagai pemonitor atau pemantau. Tapi dia tetap memantau, cuma dia tetap kolaborasi dengan wali kelas dan ini dengan guru BK, jadi seperti itu. Nah yang terakhir inilah posisi terakhir di mana manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Dia mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah biasanya posisi manajer ini dia memiliki posisi kontrol teman dan juga posisi kontrol memantau. Jadi selain dia berteman dengan siswanya, dia juga akan memantau siswa itu. Nah ini misalnya ada permasalahan dari siswanya, ditanya, kata-kata yang biasanya keluar adalah seperti ini. Jika kamu meyakininya apa yang kata kamu bersedia memperbaikinya. Kan biasanya kita seperti itu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, yang posisi ini itu murid-muridnya biasanya akan guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi siswa itu merasa kesalahan itu harus dia perbaiki sendiri. Nah, jadi kalau sudah guru yang berposisi sebagai manajer ini, biasanya siswa itu dia akan memahami dirinya, karakternya sendiri dan memperbaikinya dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Nah, ini adalah teori-teori yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu pasti pengalamannya lebih banyak daripada saya. Jadi nanti kita akan sharing, mungkin tanya jawab seputaran ini. Nah, ini baru masuk ke restitusi yang terakhir. Restitusi ini adalah salah satu kegiatan yang dimaksud atau inti dari budaya positif itu tadi. Restitusi ini adalah kegiatan di mana guru di dalam kelas itu bisa menyelesaikan permasalahan siswa. Oke. Nah itulah tadi teori tentang budaya positif. Nah hal-hal tadi yang pertama seperti keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas, kemudian adanya restitusi apabila ada permasalahan yang terjadi di siswa, jadi guru maupun yang ada guru itu yang menyelesaikan. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, barulah nanti menghubungi wali kelas dan juga guru BK. Nggak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu ya, ini kegiatan restitusi yang dilakukan di kelas. Nah, jadi menyelesaikan permasalahan anak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada punya masukan kepada saya atau masukan tambahan dari materi yang ada, atau ada pengalaman yang ingin di-sharing. Misalnya guru BK saat ini ada permasalahan yang belum bisa dibicarakan, bisa kita sama-sama bicarakan di sini. Ada? Terima kasih Ibu Farida. Jadi dari yang Ibu Farida sampaikan tadi, saya mau balik ke keyakinan kelas. Jadi dulu di awal-awal saya mengajar, itu dulu saya ngajar di SMP ya Bu. Ketika di SMP itu saya membuat keyakinan kelas ini, dan itu bentuknya nanti
bentuknya itu kemarin itu adalah semacam kayak kontrak kelas. Jadi semua anak menambahkan apa yang ingin dia peraturan apa yang harus ada di kelas, lalu semua harus menyetujui dan mereka semua itu kayak bikin tanda tangan di dalam kertas itu. Jadi waktu itu karena siswanya cuma 10 orang, jadi sangat mudah untuk melaksanakannya. Jadi nggak terlalu banyak kan. Kalau misalnya pembentukan keyakinan kelas ini sepertinya kurang lebih gunanya gitu ya, Bu? Ya betul, betul. Cuma Ya betul. terus mungkin untuk sekarang ini mungkin karena saya sudah terlalu lama jadi guru, jadi lama-lama kayak bikin keyakinan kelasnya itu nggak dijalankan lagi gitu. Jadi karena kadang-kadang tuh mikirnya anak-anak juga nggak menjalankan itu kan. Jadi kayak apa ya? Kadang tuh saya mikirnya kayak sia-sia gitu. Betul, betul Bu. Jadi betul Bu. Jadi itu memang sudah ada keyakinan kelas itu. Kadang-kadang kalau misalnya sudah mau pembentukan organis kelas, ada biasanya anak IPA membuat seperti keyakinan kelas. Cuma mungkin bahasanya di sini diminta untuk bentuk-bentuk kalimat yang positif. Dan itu benar-benar ditanyakan ke siswanya diyakini tidak, seperti itu. Jadi kalau kayak biasanya kalau misalnya terlambat sekian jam, denda berapa ribu kan, seperti itu. Nah itu yang dihindari maksudnya Bapak Ibu. Dan menggunakan kalimat-kalimat yang positif yang diminta di keyakinan kelas kali ini. Ya, terima kasih Miss Jo. Memang betul Miss Jo itu sudah kita terapkan sebenarnya ya. Cuma ini kayaknya memang harus dilaksanakan di tiap kelas dan diketik atau ditempel di dinding kelas. Jadi setiap ada permasalahan, misalnya dia terlambat, guru yang ada di dalam kelas itu tuh coba mau baca keyakinan kelas kalian. Misalnya guru bahasa Inggris masuk, kamu terlambat juga mau baca keyakinan kelas kalian. Nah, jadi dia sudah ada pegangan, jadi seperti itu. Ya, ada lagi nggak Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing? Silakan Pak Terang. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Memang menarik apa yang disampaikan. Dan terus terang memang anak didik kita ini ada banyak masalah yang dihadapi mereka. Berhubung dengan semakin dewasanya mereka. Jadi permasalahan yang pertama, apalagi matematik nih, kebanyakan sulit memahami materi karena lemahnya dasar mereka. Yang kedua, kadang-kadang masalah juga bisa dari orang tua. Yang ketiga, kadang-kadang juga yang bisa menjadi penghambat masalah ekonomi keluarga. Kadang-kadang mereka umpamanya terlambat ke sekolah, menyempatkan diri untuk mengantar dulu atau menunggu motor. Setelah orang tuanya datang dan mengantar, baru mereka berangkat ke sekolah, akhirnya terlambat. Nah, sebagai seorang guru, apakah semua masalah itu nanti kita yang akan membantu mereka? Ataukah hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang studi kita? Karena menurut saya kalau sudah nanti berbicara masalah ekonomi, mungkin kita hanya bisa sebagai pendengar saja. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Jadi intinya bagaimana yang kita bisa bantu anak-anak itu? Apakah nanti semuanya kah? Atau yang bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Terang, pertanyaan yang sangat bagus. Karena kita di sini sharing, saya mencoba
coba menjawab semampu saya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menambahkan nanti ya. Ini kalau menurut saya, selama saya menjalani guru penggerak, saya mendapatkan satu pemikiran di Hajar Dewantara bahwa kita menuntun anak, dan itu adalah satu pemikiran keberpihakan kepada siswa. Tadi terkait dengan latar belakang siswa, misalnya salah satunya perekonomiannya ya Bapak. Jadi itu yang membuat siswa ini juga dalam pembelajaran mungkin ada yang terganggu. Nah, itu secara teknisnya latar belakangnya. Nah, kita kembali kepada zaman ya Pak. Zaman sekarang ini itu salah satu contoh ekonomi. Ada juga yang kemarin bilang bagaimana kalau anaknya suka bermain game atau sebagainya, itu juga mengganggu pembelajaran. Banyak sekali permasalahan yang membuat dalam pembelajaran itu anak menjadi terganggu. Sekarang di sini posisi kita adalah sebagai guru. Semakin berkembangnya zaman, apalagi guru matematika, itu banyak teknik atau cara atau inovasi yang bisa ditingkatkan oleh guru. Padahal kita meminta siswa untuk bisa, kita meminta siswa untuk berkembang. Nah, kita di sini menuntut mereka. Marilah guru-guru kita berinovasi juga. Jadi kita gunakanlah media pembelajaran yang menarik untuk mereka, agar mereka fokus pada pembelajaran kita pada saat itu. Insya Allah, misalnya inovasi kita nih ya Bapak ya, kita istilah guru matematika Ibu Dia, mungkin Ibu Dia juga punya kelompok mata pelajaran matematika yang banyak sekali inovasi. Inovasinya ya Bu Dia ya, dengan pembelajaran matematika sehingga siswa bisa tertarik. Nah, biasanya Pak Terang, kalau misalnya kita punya inovasi atau terobosan nih, gambar, slide atau video pada saat kita mengajar, yakin saja siswa itu akan fokus pada kita. Mereka tidak sempat lagi untuk bercanda dengan temannya, fokus pada kita. Itulah tantangan kita, mengapa kita sekarang ini selain menuntun siswa seperti itu, kita juga harus berinovasi. Karena zaman kita ini kan semakin berkembang ya Pak ya. Kita jangan mau kalah dengan inovasi-inovasi yang ada di handphone tentang game-game itu. Jadi kita juga berinovasi. Jadi begitu pemahaman saya Pak Terang. Tapi saya yakin guru-guru yang lain mungkin ada pemahaman yang lain yang bisa ditambahkan di forum ini. Oke, terima kasih Bu. Kalau yang dijelaskan Bu Farida ini saya mengerti itu bagian daripada pembelajaran. Ketika ada masalah kendala dalam pembelajaran, saya sepakat memang kita harus terus mengembangkan diri, berinovasi supaya kita lebih maju lagi. Terkait dengan kendala ekonomi tadi. Oh iya, betul. Silakan. Tes. Kalau untuk perekonomian siswa, tentu saja kita sebagai guru itu punya batasan ya Pak ya. Jadi untuk batasan-batasan seperti ini kita tanggung jawabnya adalah untuk mengajar. Kalau untuk sekolah, biasanya siswa itu yang tidak mampu kan sudah bisa mengajukan untuk permohonan tidak mampu kepada pihak sekolah. Nah, hal-hal lain yang di luar itu yang tidak mampu, seperti apa yang dimaksud Pak? Kalau untuk sekolah kan dia mampu aja. Mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak Terang. Ekonomi tadi kendalanya ekonomi. Memang mungkin kalau BPP bisa dibantu dah, tidak bayar. Tapi contoh konkretnya umpamanya dia terlambat nih karena membantu orang tua kerja dulu. Lalu kita gimana sikap kita? Apakah membiarkan anak itu saja terus terlambat? baik. Sepengetahuan saya Pak Terang, pengetahuan saya Pak Terang, kalau misalkan siswa itu terlambat seperti itu tadi, ini siswa ini posisinya adalah pelajar. Jadi pelajar ini memang harus belajar kan di sekolah. Sebisa mungkin kita sebagai guru atau nanti wali kelas itu memanggil orang tua. Nah, bersama-sama dengan orang tua membicarakan bagaimana si anak ini. Orang tua pastinya kalau dia menyekolahkan anaknya, dia tahu kewajiban apa yang harus dikerjakan anaknya. Kecuali kalau guru atau wali kelas atau lokasinya tidak ada berhubungan dengan orang tuanya. Nah, jadi itu ketidaksinkronan terjadi. Akhirnya nilai keluar, nilainya rendah. Nah, seperti itu kan Pak Terang ya. Kalau misalnya kita sudah dari awal mengatasi ini cukup berat sebenarnya, karena
karena siswa ini tergolong tidak mampu sehingga terjadilah seperti ini. Siswa ini adalah pelajar, sebisa mungkin dia memiliki keyakinan kelas dan itu akan dikerjakannya. Kalau misalnya itu terhambat karena pekerjaan itu tadi, panggillah orang tuanya. Saya yakin orang tua akan mengerti dan akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan juga. Mungkin ada Miss Jo yang ingin menambahkan? Mungkin ini kan ada hubungannya dengan kolaborasi ya. Betul. Jadi ketika kita punya masalah seperti ini, kita sebagai guru mapel, kita kan posisi kita jadi guru mapel nih. Kita sebagai guru mapel, kita kerja sama wali kelas, kolaborasi sama guru BK, kolaborasi sama aspek kesiswaan, kolaborasi sama kepala sekolah. Lalu yang bisa kita lakukan selain kolaborasi, yang kita lakukan pribadi itu mungkin ngajak siswanya ngomong, kasih motivasi supaya dia mau cari cara untuk masuk ke kelas, gimana caranya supaya masuk kelas. Kalau misalnya kita jam pertama nih, selain kita kolaborasi, otomatis dia sudah ada ketinggalan ini kan, ketinggalan pelajaran yang kita usahakan gimana dia bisa mengejar ketinggalannya itu sambil direhabilitasi dan dibahas gimana misalnya solusinya supaya dia ada transport ke sekolah atau gimana. Itu kan nggak mungkin kita yang ngasih sepeda motor dong Pak. Jadi gitu. Betul. Sebenarnya ini posisi gurunya juga lah. Posisi gurunya kadang kita kan ada juga guru, kita tidak menyalahkan guru. Seperti siswa juga kita minta untuk refleksi diri, introspeksi diri. Begitu juga sebenarnya kita guru. Jadi guru ini sebenarnya tidak membiarkan siswa kan. Nah, kadang-kadang guru ini sebenarnya kalau guru ini fokus menjadi seorang guru saja pasti bagus. Tapi sebagai seorang guru kita punya tanggung jawab yang lain, pekerjaan di luar lagi yang banyak menyita waktu, malah kadang-kadang kemungkinan bisa yang di luar itu lebih banyak daripada yang di dalam. Itulah kendalanya. Tapi kalau memang kita fokus sebagai seorang guru, pasti. Kalau kita berpikirnya kita makan pakai gaji kan Iya. ya, jadi kita merasa kalau kita punya Tuhan, ini gaji makanya dari situ. Jadi tanggung jawab lagi kembali ke tanggung jawab. Meskipun banyak pekerjaan kan di sekitar kita, yakin aja bisa, walaupun nggak perfect lah Pak. Ya kan saya juga menyadari juga seperti itu. Ada tambahan lagi atau ada pertanyaan silakan. Karena yang menjawab juga bisa teman-teman ya. Kita saling sharing aja. Budia. Budia. Pengalaman terbarunya. Ya, aku tuh ya serius nih, aku nanya nih ya, nih mumpung kita kumpul. Matematika ini adalah guru yang sering bertanya. Karena apa? Pelajarannya ini ya yang susah ditangkap siswa. Nah, kalau aku guru bahasa Indonesia nggak bisa menjawab ya, karena aku nggak tahu inovasi apa buat mereka yang cocok. Padahal banyak sebenarnya kan. Cuman mengarah ke materinya itu aku tuh kan nggak mampu karena aku guru bahasa Indonesia. Ya mungkin ada masukan ya dari pengalaman selalu PPG. Selalu kutekankan kepada anak-anak itu, kalau kalian supaya mengerti pelajaran, sukai dulu gurunya. Iya. Itu satu lah. Kalau kamu suka dengan gurunya, kamu akan otomatis suka dengan pelajarannya. Itulah. Ini yang bagus. Dulu guru matematika saya ganteng sekali. Ya matematika itu benci. Tapi Itu suka pengecualian sama gurunya lah. Kalau gurunya suka. Iya benar juga, aku dulu bahasa Indonesia guru ganteng, Sampai ngasih surat. Iyalah. Kayak apa dia? Masalah inovasi. Kalau pendapat saya adalah saya sebagai guru matematika di bawah, benar yang dibilang Fajar tadi bahwa memposisikan bukan di betapa sulitnya materi atau mata pelajaran, tapi memang tanggung jawab kita sebagai guru itu lebih menekankan bagaimana kreativitas kita untuk bisa membawa siswa memahami materi. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Farida bilang tadi, bahwa memang harus gurunya yang
lebih banyak berinovasi. Itu yang saya juga sedang perbaiki untuk tahun-tahun ini, terutama di dalam penyajian materinya. Karena berkembangnya zaman kita nggak bisa tetap pakai pola kita yang lama. Tapi kita juga perbaiki, dan bersyukurnya dengan kemajuan teknologi ini banyak sekali memudahkan bagi guru, terutama bagi kami. Matematika itu kan kecenderungannya banyak yang abstrak, tapi kami harus bisa menyampaikan ke siswa dan siswa bisa menangkap, kan seperti itu. Dan itu dibantu dengan, kalau zaman dulu kan alat peraga, dan di sekolah kita ini mungkin alat peraga terbatas sekali, kita belum punya alat matematika khusus gitu. Dan dengan kemajuan teknologi ini kan banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai tuh. Nah itu memudahkan kita mengajak siswa untuk bisa melihat dengan 3 dimensi, bahkan yaitu mereka jadi ngerti. Contohnya untuk aplikasi GeoGebra, itu untuk kita menggambar grafik, untuk kita belajar dimensi 3, untuk kita belajar lebih cepat untuk determinan matrik. Di situ lengkap bisa dipakai. Itu mungkin aplikasi yang lebih sederhana sebenarnya, tapi itu semuanya bisa pakai, nggak cuma bagi siswa yang punya laptop aja, tapi bisa dipakai di handphone Android. Nah, jadi seperti itu. Saya sangat setuju bahwa kita guru lah yang harus berinovasi lebih banyak agar peserta didik kita bisa lebih maju juga. Terima kasih Bu Farida. Mantap, itu jawabannya ternyata. Ya. Ada tambahan lagi atau ada pertanyaan? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.